Saya Opta Oktianasari dengan NPM 2011060411 dari kelas A semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang mekanisme evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Baiklah, mekanisme evolusi sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada seleksi alam, yang kedua ada penyimpangan genetik, dan yang ketiga itu ada aliran gen. Seleksi alam. Seleksi alam sendiri merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup itu akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup itu akan mati atau punah. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Peristiwa alam tersebut dapat berlangsung setiap saat dan setiap waktu tanpa adanya kesiapan dari makhluk hidup yang ada di alam ini. Adapun macam-macam seleksi alam itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada seleksi direksional, yang kedua ada seleksi disruptif, dan yang ketiga itu ada seleksi stabilisasi. Seleksi direksional atau seleksi terarah itu merupakan suatu pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu. Contohnya pada organisme itu semakin lama akan semakin tinggi, panjang, dan semakin besar. Yang selanjutnya itu ada seleksi disruptif atau mengganggu, yaitu suatu seleksi alam bagi sifat-sifat ekstrim yang menghasilkan 2 nilai berbeda yang banyak dijumpai di dalam sebuah populasi, yaitu dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Dan yang ketiga itu ada seleksi stabilisasi, merupakan seleksi alam di mana organisme yang memiliki nilai rata-rata itu akan jauh lebih beruntung dibandingkan organisme yang memiliki nilai ekstrim. Contoh pada seleksi ini yaitu berat badan pada bayi. Adapun faktor-faktor penyebab dari terjadinya seleksi alam ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada faktor makanan, yang kedua ada faktor cahaya matahari, yang ketiga itu ada faktor suhu atau temperatur, dan yang terakhir itu ada faktor habitat. Yang selanjutnya itu ada mekanisme seleksi alam. Masa seleksi alam menurut Darwin dan Wallace itu menyatakan bahwa organisme di bumi yang beraneka ragam ini itu merupakan hasil dari seleksi alam. Kondisi alam yang dinamis merupakan faktor utama dari adanya seleksi alam. Individu yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan alam itu akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat bertahan itu akan terseleksi, yaitu mengalami kepunahan atau kematian. Struktur dan fungsi makhluk hidup yang telah lolos dari seleksi alam merupakan sifat yang nantinya akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Adapun mekanisme evolusi yang selanjutnya yaitu penyimpangan genetik atau genetic drive, yaitu merupakan suatu perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi yang berukuran kecil akibat kejadian acak. Idealnya, suatu populasi harus berukuran besar agar penyimpangan genetik itu tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Penyimpangan genetik secara umum itu disebabkan oleh bencana besar, misalnya letusan gunung berapi dan tsunami, yang dapat mereduksi jumlah organisme secara drastis dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Penyimpangan ini sendiri atau penyimpangan genetik ini juga sering kita kenal dengan sebutan efek pendiri atau founder effect. Dalam penyimpangan genetik ini dikenal juga dengan istilah efek leher botol atau efek pendiri. Efek leher botol atau bottleneck effect itu suatu peristiwa yang disebabkan oleh kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan lainnya yang mengakibatkan penurunan populasi itu secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat itu tidak lagi mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas itu akan dapat hilang. Yang selanjutnya itu ada efek pendiri atau founder effect.
penyimpangan genetik ini terjadi apabila di dalam suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru atau yang terpencil itu tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari sebuah populasi. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tertentu. Dan yang terakhir ada mekanisme evolusi aliran gen atau gen flow. Aliran gen adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi. Ketika faktor geografi dan habitat bukan lagi merupakan hambatan, aliran gen dapat menyatukan populasi yang berdekatan dengan populasi tunggal yang memiliki struktur genetik yang sama. Aliran gen mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau penyimpangan genetik. Aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi, di mana jika frekuensi alel suatu populasi itu berubah, maka telah terjadi proses yang disebut mikroevolusi. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.